lagi di ibadah sekolah minggu online. Belum ibadah, Salome akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan obati kami supaya bisa dengar dengan iman yang baik. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak yakin semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap semangat. Oke? Nah, sudah siapkan untuk Alkitabnya? Ayo, Alkitabnya disiapkan semuanya. Judul firman Tuhan hari ini adalah bersukacitalah senantiasa. Nah, kita akan baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa kita harus bersukacita, berdoa dan bersyukur. Bersukacita dan bersyukur dalam segala hal berarti bahwa kita sebagai anak Tuhan dalam suka maupun duka tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Campur tangan Tuhan tetap ada setiap waktu dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam kondisi seperti ini, kita mungkin pasti dalam keadaan sedih. Satu, kita dalam sekolah aja, sekolah kita nggak bisa pergi ke sekolah seperti waktu-waktu kemarin sebelum ada corona, sebelum ada COVID-19, kita bisa berkumpul di sekolah, belajar bersama, ke kantin bareng, atau kita bercanda bareng. Tapi untuk kita sudah meninggalkan itu 1,5 tahun untuk tidak lagi seperti waktu tidak ada corona, kita bisa say hello, weh, halo, temanku, koncoku, peluk-peluk ya, koncoku teko, ya gitu ya. Tapi kita nggak bisa seperti itu saat ini. Halam kita mungkin hanya seperti ini ya, adik-adik. Nah, kita sedih. Pasti satu hal sedih, kakak aja pasti sedih. Biasanya setiap minggu ketemu adik-adik, berkumpul di gereja, bernyanyi bersama, mendengarkan firman bersama. Tapi karena corona atau COVID-19 ini, kita harus yakini lewat media Zoom atau YouTube atau apapun. Nah, jadi mungkin kita, Tuhan ngapain sih Tuhan? Tuhan kirim corona, COVID-19 sih ngapain? Nah, tapi Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jadi meskipun corona ada, COVID ada, atau apapun, Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap detiknya. Nah, sikap yang penuh dengan ucapan syukur, meskipun kita sedang berada dalam kesedihan apapun, tentunya akan membuat kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita nggak mau juga kan setiap hari, sepanjang hari kita mulai pagi kita cemberut sedih. Duh Tuhan, kita cuma mengeluh. Duh Tuhan, kenapa ada corona? Kalau nggak ada corona, aku udah berangkat ke sekolah. Aku nggak perlu bantu mama. Aku nggak perlu belajar sama mama. Karena belajar sama mama kadang lebih, ayo ngaku, kadang lebih apa? Lebih menakutkan daripada belajar sama guru di sekolah kan? Ya, iya, karena kakak juga mama. Nah, jadi kadang lebih galaan mama daripada guru kita yang ada di sekolah. Nah, adik-adik, kita nggak mau dari pagi, siang, malam kita merenung, duh Tuhan, kapan aku bisa sekolah Tuhan? Kapan pandemi ini berakhir? Nah, Tuhan ingin kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus di kayu salib itu lebih bersukacita dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, kita ingin
kita menjadi saksi bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi saat orang lain bersedih, duh sepi tokoku, duh aku gini, tapi Tuhan tetap untuk orang yang percaya kepada Tuhan, untuk orang yang mengenal Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Nah, jadi biarlah itu menjadi suatu cermin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dimana mungkin kita secara manusia, duh Tuhan ngapain nih anak-anak corona sih Tuhan, sepi tokoku Tuhan, kadang gitu ya mama mungkin ya. Tapi meskipun toko sepi, berkat Tuhan tetap mengalir melalui cara yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi melalui situ Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya menjadi saksi bagi Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan ingin kita harus mengucap syukur, harus berdoa, kita harus bersukacita. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin kita sepanjang hari untuk, ya emang sih nggak sepanjang hari senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ntar dikira kita gini ya. Nah, makanya jadi paling nggak bersukacita itu bukan hanya sekedar tertawa, bukan, tapi hati, mulai dari hati kita. Saat kita mempunyai hati yang tenang, hati yang damai, hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita bisa bersukacita. Biasanya orang kalau bersukacita tersenyum, tertawa, atau ya wajahnya happy selalu ya. Nah itu pasti kan orang lain yang melihat kita itu, wih anak Tuhan Yesus bersukacita tiap hari, ya gitu kan ya. Jadi kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik kadang memang sih ada sih teman kita yang jahat, atau kita merasa keadaan saat ini nggak enak. Kita maunya sedih, kita maunya kecewa, tapi Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi saat kita disakiti, saat kita marah, jengkel, kecewa, ayo kita ke kamar kita, kunci kita ke Tuhan Yesus, cerita ke Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tadi itu temanku itu jahatin aku seperti ini. Nah, tapi jangan berdoa ya. Nah, besok Tuhan kasih sakit ya dia. Jangan seperti itu. Tapi Tuhan, aku ingin temanku ini berubah Tuhan, biar dia lebih baik lagi. Dia punya hati yang baik, dia punya perbuatan yang baik, nggak suka jahat, nggak suka jahil. Nah, kira-kira kalau kita selalu membalas kejahatan dengan kebaikan, perlahan pasti teman kita yang dulunya jahat, yang dulunya jelek, itu nanti akan berubah untuk, wih dia anak Tuhan ini udah dijahatin, udah dikecewain, tapi tetap baik ke aku, tetap bersukacita. Kita kalau sudah damai hati kita pasti bisa baik kepada semua orang. Kalau damai, hatiku udah damai, kita nggak ada jengkel, kita nggak ada marah. Masih kalau biasanya kan yang terjadi itu kalau dijahatin gini, awas kamu ya, tunggu pembalasanku. Nah itu dalam hati pasti jengkel, setiap mau ketemu dia jengkel, ketemu teman kita bawaannya maunya tengkar. Nah tapi kalau saat kita dijahati teman kita, saat kita disakiti teman kita, kita bawa ke dalam doa.
Tuhan akan mengubah hati kita dari yang sedih, jengkel, marah, kecewa. Tuhan akan mengubah dengan tenang, damai, dan Tuhan akan menjamah hati kita. Oh ya sudahlah, nanti biar Tuhan yang mengubah hati teman kita. Jadi kita nggak perlu dia jahat kita balas jahat, nggak perlu. Jadi kita tetap kita akan membalasnya dengan bersukacita dan mengucap syukur. Jadi kalau teman kita kemarin jahatin kita, besok kita datang dengan senyum, dengan sukacita, dengan baik, pasti nggak mungkin lah orang kalau kita baiki terus-terusan jahat terus, enggak. Pasti Tuhan akan mengubah hati orang tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi kalau jangan terus-terusan terbawa dengan kondisi atau keadaan hidup ya. Keadaan hidup yang kalau kita sedih jangan terus terbawa sedih seharian. Nah, bawa ke Tuhan. Tuhan ada buat kita. Kita cuma memang sih tergantung kitanya. Kita mau ngomong ke Tuhan, kita mau berkeluh kesah dengan Tuhan atau enggak, atau saat kita sedih ya sedih, nangis terus hingga lupa dengan berdoa. Padahal Tuhan ingin kita sebagai umatnya, anak-anaknya, kita harus apapun yang terjadi. Memang Tuhan tahu Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin meski nggak tahu ngomong ke Tuhan gitu loh, ngomong, Tuhan saya tuh pengennya gini. Emang sih nggak langsung cering Tuhan ngasih enggak, tapi Tuhan ingin kita berproses untuk kita menjadi lebih baik lagi, menjadi anak Tuhan yang lebih hebat lagi. Jadi saat kita melewati satu tahap, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi indah pada waktunya gitu. Ya, adik-adik jangan lupa kita harus apa? 1. Bersukacita, 2. Berdoa, 3. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki siapa? Bukan inginnya kakak loh ya, bukan inginnya kakak, tapi keinginan Tuhan Yesus. Jadi kita tetap menjadi anak Tuhan yang boleh menjadi teladan bagi orang-orang atau teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Oke? Untuk hari ini ingat ya, firman Tuhan hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Oke? Kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengajarkan untuk kami untuk selalu bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk kami bisa menjadi teladan, menjadi terang dimanapun kami berada. Dalam keadaan apapun kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan akan segera memulihkan keadaan dunia ini, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di gereja untuk bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudara iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu depan.